Shalom, Devosi 2 Samuel pasal 21, ayat 1 sampai yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul ada keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya, juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memunahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul, karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkan bagi Saul, yakni Armoni dan Mephiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola itu. Kemudian diserahkannya lah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. 7 orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu, dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya, gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Bet-San, tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi, lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Zela, di dalam kubur Kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Demikian firman Tuhan. Menabur kebaikan bukan menabur kebencian. Itulah yang kita mau belajar dari renungan hari ini. Bangsa Israel pernah berjanji bahwa mereka tidak akan membunuh dan mengusir orang Gibeon. Itu tertulis dalam Yosua pasal 9 ayat 3 sampai 15. Sejak saat Yosua ini, penduduk Gibeon yang sebenarnya adalah orang asing diperbolehkan hidup bersama dengan bangsa Israel. Bahkan di dalam kitab Tawarik, penduduk Gibeon didaftarkan sebagai penduduk tetap Israel. Oleh karena itu, keberadaan penduduk Gibeon sudah dianggap sebagai bagian dari bangsa Israel.
Dalam kerangka kepentingan politisnya, Saul menghalalkan segala cara dengan mencoba menghabisi etnis Gibeon dari bumi Israel. Banyak orang Gibeon yang mati terbunuh oleh Saul dan keluarganya. Penduduk Gibeon yang sebenarnya sudah menjadi bagian keluarga Israel tidak dapat melawan perbuatan Saul yang tidak adil terhadap mereka, karena mereka lemah dan minoritas. Mereka hanya dapat menunggu keadilan. Saul tidak menaburkan benih kebaikan kepada sesamanya, yakni orang Gibeon. Malahan dia menabur benih kebencian. Meski hanya dapat berdiam dan memohon keadilan dari Tuhan, tentu secara manusiawi di dalam hati orang Gibeon terdapat rasa benci dan prasangka buruk terhadap bangsa Israel yang sebenarnya kepada Saul dan keluarganya. Tuhan melihat ketidakadilan ini sehingga dia mengizinkan terjadinya kelaparan melanda bumi Israel selama 3 tahun. Setelah Daud meneliti dengan seksama dan dia bertanya kepada Tuhan, Daud tahu bahwa ini disebabkan oleh karena kesalahan besar yang telah diperbuat di masa Saul menjadi raja. Untuk itulah Daud memberi perintah agar perkara ini diselesaikan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menabur kebaikan atau menabur kebencian? Di dalam hidup kita bermasyarakat, juga bergereja, kita hendaknya menabur kebaikan. Baiklah kita dikenang oleh karena kebaikan-kebaikan yang kita taburkan kepada orang lain. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan dan juga memberikan perintah kepada kita untuk dapat menjadi terang dan menaburkan kebaikan bagi sesama. Demikian juga kita yang sudah diurapi dengan Roh Kudus. Salah satu buah Roh Kudus, kita mau menyatakan kebaikan dalam kehidupan kita setiap hari. Janganlah kita menaburkan kebencian seperti yang telah dilakukan oleh Saul dan keluarganya. Ketika kita memungkinkan untuk melakukan tindakan yang menabur kebencian atau bukan kebaikan yang kita tabur, segeralah menyelesaikan perkara ini dengan meminta maaf agar tidak tertanam benih kebencian di hati orang yang telah kita perlakukan tidak baik. Dan Tuhan menolong ketika kita menyadari akan hal itu, dan permohonan maaf kita kiranya boleh diberkati oleh Tuhan supaya kita dapat memperbaiki dan melakukan yang baik. Pesan firman Tuhan hari ini, mari kita banyak-banyak menabur kebaikan. Bukan saja supaya kita mendapatkan kebaikan pula dari orang lain, tetapi kebaikan yang kita lakukan karena wujud nyata cinta kita kepada Tuhan dengan melaksanakan apa yang diperintahkan. Juga di dalam Yesus telah diberikan keteladanan bagaimana Yesus melakukan kebaikan. Seperti itu jugalah kita sebagai pengikut Kristus untuk menaburkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.